Halo Sobat TM. Nah, kali ini aku mau buat tugas safari projectnya nih. Tugas safari project kali ini yaitu mewawancarai salah satu tokoh yang bergerak dalam bidang kesenian. Di tempatku ada salah satu tokoh yang bernama Pak Durite yang berada di Kabupaten Badung. Ia adalah seorang pengrajin pengukiran yang membuat sanga atau alat atau tempat persembahyangan agama Hindu. Nah, gimana sih keseruannya? Kita saksikan bersama. Check it out. A few moments later. Sebelumnya saya ada tugas untuk wawancara. Saya saat ini sedang membuat tugas safari project dari SMA Taruna Bendara. Izin bertanya beberapa pertanyaan untuk Bapak. Yang pertama, apa Bapak bisa ceritakan latar belakang dari usaha yang Bapak lakukan saat ini dan Bapak berperan sebagai apa dalam bidang ini? Ya, izin menjawab. Saya sebagai pimpinan usaha di sini itu dari melanjutkan usaha orang tua. Dari awalnya Bapak yang memulai, terus setelah tamat sekolah diberi izin untuk melanjutkan. Dari sanalah perjalanan ini dimulai, dari diberikan modal, diberikan tenaga dan tenaga ukir, tenaga tukang. Nah, itu awalnya. Kalau untuk visi atau impian besar Bapak yang ingin Bapak capai melalui kegiatan pengelolaan ukir ini apa Pak? Kalau tujuan sih semua orang tua tuh ingin ya anak-anaknya sukses ke depannya, dari pendidikan, mendukung tujuannya, misalnya impiannya anak-anak, itu aja sih dari saya. Kalau untuk menyatukan perbedaan kepala tersebut agar tetap bekerja secara harmonis dalam kegiatan bekerja ini bagaimana Bapak? Nah, hanya satu itu dari kepercayaan, memberikan dan tetap memberikan pekerjaan itu lewat penjualan. Harus gimana caranya itu kita jualan dalam bentuk seni itu harus pengerjaannya itu yang jujur, tepat sasaran dan berupa koleksi. Kan itu ada contoh-contoh dari seni ukiran, bahan yang dipakai cat itu, dan terus supaya pelanggan itu tetap itu menjadi pelanggan dan memberikan pekerjaan itu dengan tempat kajian. Yang penting ada bahan atau media yang bisa dikerjakan. Oke, kalau untuk membangun kedisiplinan atau tanggung jawab pada anggota tanpa mematikan kreativitas anggota bagaimana? Ya, dengan pertama itu memberi arahan biar media yang pertama kan di amplas itu biar bersih pertama. Terus yang kedua itu harus disiplin waktu kerja dan disiplin di saat kerja biar bahan-bahan itu tidak jatuh terlalu banyak dan memberikan arahan itu sesuai dengan keinginan konsumen.
Baik, kalau misalnya ada konflik atau perbedaan pendapat antara Bapak dan rekannya, bagaimana Bapak mengambil keputusan sebagai seorang pemimpin? Kalau konflik itu tidak pernah sih, cuman dari order dari pertama konsumen itu meminta, misalnya ada yang berupa cat warna, kita berikan arahan konsumen mau ingin kombinasi warna dengan ukiran wayang, seperti itu. Kalau misalnya untuk mengatur manajemen pertunjukan atau kegiatan di sini agar berjalan sukses dan lancar, bagaimana? Nah, itu udah kembali lagi dengan mengutamakan kualitas. Nah, kan dari kualitas terus konsumen melihat dengan usaha kita itu loh. Usaha kita itu dengan menunjukkan kepada masyarakat, konsumen, pelanggan itu dengan kualitas. Nah, itu makanya saya tuh punya usaha di sini itu saat ini berjalan dengan lancar. Untuk Bapak bagaimana caranya untuk mengajak generasi muda agar tetap tertarik pada seni ukir ini? Karena kan di masa ini banyak anak yang kurang tertarik dengan kegiatan mengukir-mengukir seperti ini. Kalau zaman sekarang itu agak susah memang ya nyari tenaga, apalagi soalnya mengejar semua pendidikan. Nah, seni itu ada juga yang berminat karena keinginan, karena dia itu seni. Nah, misalnya kalau orang udah seni itu pasti dia berminat dengan cara mengajarkan, tapi dikasih imbalan lah, tidak nanti itu awalnya. Kalau untuk nilai pendidikan apa yang paling berharga yang bisa dipelajari dalam sebuah proses berkreasi dalam seni ukir? Nah, dari awal itu pasti dengan mengajarkan belajar menggambar, terus memberikan alat berupa pahat ukir, terus melatih dengan dikasih tutor, dikasih sampel. Nah, pertama dasarnya kan kurang mirip, dilatih, pasti akan hasilnya seperti itu. Baik, yang terakhir, apa pesan Bapak untuk para kami, pemuda-pemudi, agar kelak bisa menjadi pemimpin yang bijaksana dan tetap menghargai budaya bangsa saat ini? Kalau dari saya ya, intinya itu belajar, disiplin pertama, setelah itu terus orang tua, terus bimbingan dari teman-teman, adik-adik sekalian itu, dan tak perlu jangan takut atau jangan ragu untuk bertanya itu pertama cari pengalaman dan memperluas teman, itu aja. Baik Bapak, itu saja wawancara dari saya. Saya ucapkan terima kasih banyak atas waktu yang telah diberikan. Saya tutup dengan terima kasih.